Salam, selamat hari Minggu, selamat memasuki minggu pertama setelah Epifanias dengan tema Kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Mari kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk membimbing dan menyertai kita di dalam ibadah saat ini. Kita bersaat teduh sejenak. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 18 ayat 1 dan 2, Allah hadir bagi kita. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus Salik langit dan bumi. Amin. Ucapkanlah syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkan kamu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan anaknya yang kekasih. Haleluya. Haleluya. Berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami dari kegelapan kepada terang-Mu yang ajaib oleh anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Kiranya Roh-Mu yang kudus itu menguasai hati kami, agar iman kami semakin teguh, sehingga hidup dan perilaku kami sesuai dengan kehendak-Mu dan tidak ternoda oleh kecemaran dunia ini, agar kami bersama-sama dengan orang yang percaya memperoleh hidup yang kekal karena anak-Mu yang kekasih, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 417 ayat 1 dan 7, serahkanlah pada Tuhan. Seluruh jalan
Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada minggu ini yang tertulis dalam kitab Mazmur pasal 29 ayat 1 sampai dengan 11. Seperti biasa kita baca secara bergantian, ayat 11 kita baca bersama. Demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Kepada Tuhan, hai penghuni surgawi, kepada Tuhan sajalah kemuliaan dan kekuatan. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Suara Tuhan di atas air. Allah yang mulia mengguntur, Tuhan di atas air yang besar. Suara Tuhan penuh kekuatan. Suara Tuhan penuh semarak. Suara Tuhan mematahkan pohon aras, bahkan Tuhan menumbangkan pohon aras di Libanon. Ia membuat gunung Libanon melompat-lompat seperti anak lembu, dan gunung Sirion seperti anak banteng. Suara Tuhan menyemburkan nyala api. Suara Tuhan membuat padang gurun gemetar. Tuhan membuat padang gurun Kades gemetar. Suara Tuhan membuat beranak rusa betina yang mengandung, bahkan hutan digundulinya, dan di dalam baitnya setiap orang berseru hormat. Tuhan bersemayam di atas air bah, Tuhan bersemayam sebagai Raja untuk selama-lamanya. Ayat 11 kita baca bersama. Tuhan kiranya memberikan kekuatan kepada umat-Nya. Tuhan kiranya memberkati umat-Nya dengan sejahtera. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 460 ayat 1 dan 2, jika jiwaku berdoa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan, memohon pengampunan dosa kita. Mari kita datang dalam kerendahan hati, berdoa, memohon pengampunan dosa kita.
Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga yang maha kudus, kami tiada layak datang ke hadapan-Mu, karena kami senantiasa berlinang dengan dosa, karena pikiran dan perbuatan kami senantiasa bertentangan dengan kebenaran-Mu. Tetapi oleh karena kasih anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami, maka kami datang kepadamu, meminta keampunan dosa dan kejahatan kami. Tolong dan kasihanilah kami, ampunilah segala kejahatan kami, dan terimalah kami menjadi anak-anak-Mu. Terangilah jiwa dan pikiran kami dengan Roh-Mu yang kudus itu, agar kami dapat memisah yang jahat daripada yang baik di hadapan-Mu, sehingga kami menjadi anak-anak yang setia, menyaksikan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat dunia. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 457 ayat 1 dan 2, ya Tuhan tiap jam. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Demikian firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru bagi kita. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kembali kita memuji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 131 ayat 1 dan 2. Ku yakin Tuhan tuntun langkahku. Tuhan tuntun langkahku.
marilah kita bersaksi, mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia ini. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita persiapkan hati kita untuk menyambut sabda Allah. Kita angkat pujian dari nomor 53 ayat 1-2, Tuhan Allah telah berfirman. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Ada umat sabda hikmat, haleluya. Buka telinga hai umatnya, kabar yang baik dengarkanlah. Buka hatimu, Tuhan datang, kaya teringat. Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Ada umat sabda hikmat, haleluya. Barang siapa bertelinga, jangan menutup hatinya. Yang mau belajar baik menatap Tuhan Allah telah berfirman, haleluya. Ada umat sabda hikmat, haleluya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam minggu Epifanias yang pertama hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Matius pasal yang ketiga, ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Yesus dibaptis Yohanes. Maka datanglah Yesus dari Galilea ke Yordan kepada Yohanes untuk dibaptis olehnya. Tetapi Yohanes mencegah dia, katanya, "Akulah yang perlu dibaptis olehmu, dan engkau yang datang kepadaku." Lalu Yesus menjawab, katanya kepadanya, "Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah." Dan Yohanes pun menurutinya. Sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari sorga yang mengatakan, "Inilah anakku yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan." Demikian firman Tuhan. Horas bagi kita semua. Selamat Tahun Baru. Kami berterima kasih kepada warga jemaat yang hadir baik di dalam ruangan dan di balkon dan di sebelah kanan gereja dan sebelah kiri dan di depan gereja.
baik yang juga menyaksikan secara live streaming di rumah, bahwa pada minggu hari ini kita telah memasuki minggu Epifanias yang pertama. Epifanias artinya Allah membuka, menyingkapkan rahasia atau kemuliaannya bagi kita. Dan tema ibadah kita hari ini ialah kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Kehendak Allah digenapi di dalam Yesus. Allah hendak menyingkap bagaimana kehendak Allah itu tergenapi dalam Yesus. Ini tema kita dalam minggu Epifanias yang pertama ini. Dan mungkin kita pernah menggenapi sesuatu supaya mendapatkan sesuatu. Misalnya contoh begini, ketika ada seorang anak meminta kepada orang tuanya supaya dia diberikan sebuah handphone, katakanlah iPhone ya, yang terbaru sekarang iPhone 13 misalnya. Lalu orang tuanya memberi syarat, boleh kamu mendapatkan iPhone, tetapi kamu harus rajin belajar, dapat nilai minimal 8, 9, 10. Dan kamu mungkin dapat ranking 1 atau 2 atau 3. Atau lulus ujian, atau masuk ke perguruan tinggi. Ada syarat yang harus digenapi. Ketika itu dia genapi, maka dia akan mendapatkan iPhone 13. Ini contoh. Jadi dia menggenapi kehendak dari bapaknya atau orang tuanya. Sehingga dia mendapatkan iPhone 13. Nah sekarang tema kita, Yesus menggenapi kehendak Allah. Pertanyaannya ialah bagaimana Yesus menggenapi kehendak Allah itu. Sehingga nanti ketika Yesus menggenapi kehendak Allah, maka dia menuntaskan tugasnya selama di dunia. Ada beberapa hal yang dikerjakan oleh Yesus dalam rangka menggenapi kehendak Allah dalam dirinya. Yang pertama, Yesus memiliki kerinduan untuk taat dan mau melakukan kehendak Allah. Yesus mau memiliki kerinduan untuk taat dan melakukan kehendak Allah. Ini cara yang Yesus lakukan supaya kehendak Allah dalam dirinya tergenapi. Kalau kita baca ayat yang ke-13, kita akan melihat bagaimana Yesus berusaha menggenapi dengan ketaatannya kepada kehendak Allah. Kehendak Allah ialah dia harus dibaptis oleh Yohanes di Sungai Yordan. Lalu dia berusaha menaatinya, menggenapi itu. Kalau kita melihat peta di Yerusalem, Galilea ke Yordania itu, ke Sungai Yordan, jaraknya 160 km. Normalnya manusia normal berjalan 1 jam itu 5 km. Jadi kalau kita bagi 160 bagi 5 km, itu berarti dia harus menyelesaikan perjalanan 2 hari 3 malam. Atau 3 malam 2 hari. Waktu itu belum ada Grab, belum ada taksi, belum ada Gojek, belum ada motor. Dia harus pakai damkar, jalan kaki. Berarti dia supaya bisa mengikuti baptisan Yohanes harus menghabiskan waktu 3 malam 2 hari menuju Yordan. Jadi dia mau mengikuti kehendak Allah tergenapi dalam dirinya dengan taat kepada kehendak Allah. Bisa saja dia mengatakan, wah Tuhan itu jauh sekali. Malas sekali jalan kaki ke sana. Enggak bisa di sungai yang dekat sini aja. Kan bisa saja ya. Tapi dia mau taat. Supaya kehendak Allah itu terwujud, tergenapi dalam diri Yesus. Maka dia pergi berjalan kaki ke Sungai Yordan. Sungai Yordan itu adalah sungai satu-satunya sumber air bagi negara Israel. Dari satu sungai itu dia mengalir ke 2 tempat. Tempat yang pertama itu ke Galilea. Air itu mengalir dari hulu lalu dia mengalir ke Galilea. Di Galilea dia dibagi-bagi. Ada ke sungai ini, ke sungai ini, ke sungai ini. Akhirnya ketika terbagi air itu, tumbuhlah tumbuhan yang segar di Galilea. Dan tumbuhlah di sana juga ikan-ikan atau hewan-hewan.
yang digunakan dalam rangka kebutuhan orang Israel. Jadi kalau pergi nanti ke Yerusalem, daerah Galilea itu adalah daerah yang subur. Karena sungai dari Yordan itu mengalir ke Galilea, dibagi-bagi airnya. Lalu tumbuhlah subur Galilea. Nah tetapi sungai itu juga sumbernya mengalir ke Laut Mati. Mengalir ke Laut Mati. Ke Laut Mati dia tidak bagi-bagi airnya. Dia hanya kumpul di Laut Mati. Datang dari sungai Yordan airnya kumpul di Laut Mati. Apa akibatnya? Laut Mati itu mengumpul banyak garam. Sehingga siapapun yang tinggal di Laut Mati itu pasti mati. Karena angka garamnya tinggi. Baik tumbuhan, binatang pun mati di sana. Apa yang mau kita renungkan? Ini sedikit ya agak menjelaskan sungai Yordan. Artinya begini, kalau sungai Yordan itu mengalir tadi ke Galilea lalu dibagi-bagi di sana airnya menghasilkan tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi manusia. Kalau kita refleksikan, kalau kita menerima berkat Tuhan, baik itu ilmu pengetahuan, baik itu idea-idea, pikiran-pikiran atau uang atau apapun berkat Tuhan yang kalian terima, mau kalian bagi, share ke teman-teman, bagi ke orang tua, bagi ke teman-teman kos, bagi teman-teman mahasiswa, maka kamu akan menjadi orang yang terberkati dan diberkati. Tapi kalau kita hanya menerima berkat Tuhan lalu dikumpul sendiri, tidak mau berbagi, dia pintar sendiri, kenyang sendiri, tertawa sendiri, maka kamu nanti menjadi laut mati. Mengumpul garam, kamu menjadi laut yang mematikan. Hati-hati. Tubuh kita pun gitu, kalau makan terus makan, gitu kan, tidak mau olahraga, tidak mau berbagi, nanti tubuh kita mengumpul penyakit, mengumpul kolesterol, mengumpul gula, mengumpul darah tinggi, mengumpul segalanya. Maka kalau makan, habis makan olahraga supaya sehat, berbagi gitu ya. Itu, nah ini sungai Yordan itu. Nah tapi Yesus berjalan dari Galilea ke Yordan untuk menerima baptisan Yohanes. Ini supaya tergenapilah kehendak Allah baginya, dia mau taat kepada kehendak Tuhan. Nah kalau kalian sekarang disuruh jalan kaki dari katakanlah dari gereja ini ke jalan apalah ya, ke jalan Ring Road misalnya. Dari sini jalan Pamen ini ke Ring Road sana, ada yang mau? Gak ada yang mau ya. Boro-boro jalan 2 km, 3 km. Hanya dari kos ke kampus yang hanya jarak 500 meter pakai Grab. Pakai Gojek. Gak mau capek. Padahal ya sebenarnya kalau hanya 500 meter enak sih jalan kaki. Supaya sehat. Tapi kita emang manja sekali. Mahasiswa sekarang manja ya. Kalau bisa naik pesawat kenapa naik sepeda motor gitu kan. Ya mau dari kos-kosan maunya di helikopter langsung ke kampus gitu. Supaya jangan capek. Padahal kalau sehat naik sepeda aja. Sambil go ahead gitu ya. Sampai di kampus parkir sepedanya sehat gitu. Nah ini Yesus mau jalan. Supaya tergenapilah kehendak Allah bagi dirinya. Itu yang pertama. Yesus mau rindu tergenapi dengan ketaatannya. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara Yesus menggenapi kehendak Allah dalam dirinya. Yang kedua, Yesus merendahkan hati. Nah kalau kita baca nanti ayat yang ke-13, 14, khususnya ayat yang ke-15. Dan Yesus menjawab katanya kepada Yohanes. Biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Artinya Yesus sebenarnya punya potensi tidak mau dibaptis oleh Yohanes. Mengapa? Baptisan Yohanes itu ialah baptisan pertobatan. Hanya orang yang berdosa yang dibaptis oleh Yohanes. Artinya keturunan ular beludak yang tidak mengenal Tuhan. Itulah seharusnya yang dibaptis oleh Yohanes. Tapi Yesus datang kepada Yohanes dan berkata, baptislah aku. Lalu Yesus berkata di dalam ayat yang ke-14, akulah yang perlu dibaptis olehmu.
Yohanes berkata, akulah yang perlu dibaptis, bukan kamu yang perlu saya baptis. Terkejut Yohanes. Tapi Yesus berkata, biarlah hal itu terjadi. Artinya Yesus rendah hati, tidak mau sombong. Yesus bisa berkata, yang datang kepadamu Yohanes ialah orang berdosa, dibaptis supaya dia tidak berdosa lagi. Aku ini kan tidak berdosa, aku kan Tuhan. Tidak ada kesalahan, tidak ada kejahatan, tidak ada dosa. Masa aku harus dibaptis olehmu? Tapi untuk firman Tuhan tergenapi dalam dirinya, supaya kehendak Allah tergenapi dalam dirinya, maka Yesus dengan rendah hati mau dibaptis oleh Yohanes. Artinya apa? Ini memberi pelajaran kepada kita bahwa Yesus yang tidak berdosa itu pun mau dibaptis oleh Yohanes. Apalagilah kita yang berdosa, seharusnya datanglah dibaptis oleh Yohanes. Supaya melalui baptisan itu kita menjadi manusia baru. Nah, ketika kita menerima baptisan, kita menjadi manusia yang baru. Manusia yang tidak berdosa. Karena melalui baptisan itu, air itu membenamkan kita kepada kematian atas dosa kita. Dan kita dibangkitkan menjadi manusia baru tanpa dosa. Mungkin kita bertanya, aku kan dulu tidak tahu saya dibaptis. Karena kami dibaptis masih kecil, tidak tahu berbicara. Yang membawa saya kan dibaptis orang tua saya. Betul, kita ini semua dibaptis anak-anak. Yang ditanya itu orang tuamu, orang tua kita. Apakah saudara mau membawa anak ini kepada perguruan Kristen Protestan? Saya bersedia. Apakah saudara mau membawa anak ini ke sekolah minggu? Ya, saya bersedia. Apakah saudara mau mengajar anak ini tentang firman Tuhan, perjanjian lama, perjanjian baru? Ya, saya bersedia. Itu hanya berjanji di depan gereja. Tapi setelah habis baptisan, lupa dia membesarkan anaknya dengan secara roh. Hanya membesarkan sendiri secara jasmani. Besar sendiri, tumbuh sendiri. Tapi rohnya enggak dijaga bapaknya. Tidak diajari berdoa, diajari firman Tuhan, diajari ke sekolah minggu, diajari nyanyi-nyanyi sekolah minggu, nyanyi gereja, mengaku iman dan sebagainya. Itu yang menjadi kekurangan orang tua. Tapi yang hadir di sini semua orang tuanya baik-baik semua. Diajar anaknya bertumbuh secara jasmani dan rohani. Amin. Wah, agak lemas. Jangan-jangan orang tuanya enggak ajari rohaninya ya. Hanya bertumbuh dewasa secara jasmani tapi rohnya enggak. Tapi yang di sini enggak kan? Semua diajar orang tuanya berdoa, diajar ke gereja, disuruh melakukan kehendak Tuhan. Iya kan? Amin. Wah, makin tegas dia. Wah, berarti ini semua adalah anak-anak rohani yang sudah bertumbuh imannya. Buktinya datang ke gereja, bukan? Ini yang dikerjakan oleh Yesus. Dia mau dibaptis oleh Yohanes. Kendati dia bukan orang berdosa. Supaya apa? Dia menjadi hidup baru. Ini yang kedua. Bagaimana Yesus itu menggenapi kehendak Allah. Dia dengan rendah hati mau dibaptis oleh Yohanes. Walaupun baptisan Yohanes itu adalah baptisan pertobatan. Walaupun dia bukan berdosa, tapi dia mau dibaptis. Ini yang menarik yang kita pelajari dari teks ini. Yang ketiga, bagaimana cara Yesus menggenapi kehendak Allah dalam dirinya. Yang ketiga ialah ketika dia melakukan yang pertama tadi taat, melakukan kehendak Allah. Yang kedua dia rendah hati. Maka yang ketiga Yesus menerima pemuliaan Tuhan. Yesus menerima pemuliaan Tuhan. Maka ketika Yohanes itu membaptis dia, lalu Yesus keluar dari air, tiba-tiba Roh Tuhan turun dalam bentuk merpati atasnya. Lalu terdengarlah suara, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Jadi orang yang berkenan ialah ketika dia memenuhi standar Allah. Ketika dia memenuhi kehendak Allah. Yesus telah memenuhi kehendak Allah. Dia telah menggenapi kehendak Allah dalam dirinya. Maka Tuhan memuliakan Yesus. Sama seperti begini. Saya yakin semua yang hadir di gereja ini sudah punya teman. Aslinya pacar ya. Pacar
pacar lah ya, teman sejoli gitu. Tapi kadang-kadang ada juga yang belum punya pacar. Makanya ya kalau single itu, sendirian itu sebenarnya pilihan. Saya tidak mau menikah, sendirilah itu pilihan. Tapi jomblo itu kasihan. Nasib lah itu. Mengapa sering laki-laki dan perempuan jomblo? Karena tidak mau memenuhi standar pasangannya. Mau mendapat perempuan, tapi cara berpikirnya, cara ngailnya, cara laki-laki. Nggak dapat. Atau mau mendapat cowok, cara mendekatinya, cara perempuan. Nggak dapat. Kalau mau memancing ikan, berilah makanan ikan. Maka ikan akan makan umpan itu. Maka dapat. Tapi kalau kita mancing ikan, kasih makanan kornet, makanan anjing, nggak mau. Sampai kapanpun berbalik tanah ini nggak dia akan makan itu. Jadi kalau laki-laki memancing perempuan, bukan mancing, mendekati perempuan dengan cara laki-laki, sampai berbalik pun tanah ini nggak dapat itu. Dekatilah dengan cara perempuan. Penuhilah standar perempuan, maka perempuan itu kelepek-kelepek gitu. Tapi perempuan pun salah mendekati laki-laki dengan cara perempuan. Makanya laki-laki nggak mau. Gini contoh ya, contoh bukan mau dipraktikkan. Kalaupun dipraktikkan nggak apa-apa, supaya jangan jomblo kan itu. Contoh, ini contoh. Perempuan ingin mendapatkan cowok, tapi pendekatannya perempuan. Bang, udah makan belum? Udah mandi belum? Sudah bangun belum? Itu pendekatan perempuan kepada laki-laki. Laki-laki nggak suka. Karena itu pendekatan perempuan. Karena perempuan pendekatannya perhatian. Laki-laki suka dipuji. Bukan suka dimonitoring. Perempuan kan suka monitoring. Udah makan belum? Di mana? Siapa temannya? Laki-laki langsung matikan handphonenya. Pendekatannya perempuan. Makanya gagal dapat pacar. Mendekati laki-laki pakai laki-laki. Puji dia. Bang, dapat nilai A tadi ya. Keren. Oh iya, begini. Aku kan mengerjakannya. Bla 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 bla. Wah, dapat itu. Mau makan di mana kita? Aku dapat A. Kan dapat. Mau di PPK, saksang pilihlah. Wah, karena sudah dipuji. Tapi kalau, bang, di mana bang? Siapa temannya? Ngapain di situ? Udah berapa jam ini? Gagal bertemu makan BPK, makan saksang. Laki-laki pun mendekati perempuan, jangan pakai laki-lakimu. Pakai cara perempuan gitu. Mendekati perempuan, dia begini. Wah, cantik kali tasmu. Itu kan cara laki-laki. Emangnya kalau cantik kenapa? Gagal. Kalau aku beli mahal kenapa? Apa urusanmu? Gagal bertemu. Tapi coba, hayang, wah tampaknya sisirmu bagus, parfummu, wah bagus. Iya bang, aku beli kemarin sana, bla 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 bla. Bang, ayo makan yuk, gitu dia. Kena dia dapat. Karena kita memenuhi standarnya. Allah pun kalau kita memenuhi standar Allah, kita disenangi Allah, maka kamu akan dipermuliakan oleh Allah. Diberikan kesuksesan di tahun ini. Bagi yang lama sudah menyusun proposal skripsi nggak gol-gol, tahun ini gol. Skripsinya udah gak lama, tahun ini kelar. Kalau yang belum punya jodoh, jodohnya dapat kelar. Makanya tenanglah, pakai cara Tuhan gitu ya. Engkau berkenan bagi Allah. Ini Yesus inilah anakku, kepadanya lah aku berkenan. Kalau Allah sudah berkenan, maka kita pun akan diberikan keberhasilan, kesuksesan. Makanya kita harus berusaha berkenan di hadapan Allah. Kita harus berusaha berkenan di hadapan doi kita kan. Ini sudah berjanji jam 3, datang jam 5. Enggak berkenan itu. Pulanglah kau, udah jam berapa ini? Oh, perang itu. Enggak jadi. Tapi kalau dibilang jam 3, dia datang jam 2.
Wah udah 1 jam ya bang nunggu. Iya demi kau dek. Gitu kan. Tahan perasaan ini. Demi dia gitu. Tahan. Supaya berkenan. Tuhan pun begitu. Kalaupun kita gagal tapi kita tetap setia. Yesus jalan kaki 160 km. Setia taat. Kita pun walau sudah lama belum dapat. Setia terus. Jangan sudah dua kali bertemu dosen, misalnya tidak ada respon, sudah Pak, sudah bagaimana Pak? Enggak dibaca. Pak, apakah sudah bisa bertemu? Tidak dibaca. Pak, aku di depan ruang Pak, enggak dibaca. Kurang ajar sini, apa kau? Gagal itu. Itu masih 3 kali. Bagaimana yang 10 kali? Terus saja. Nyocor, terus nyocor, kejar. Karena yang butuh bukan dosen, kita yang butuh dosen. Supaya kelar tugas kita itu. Jangan gara-gara 1 kali tidak dibalas WA-nya langsung putus. Kenapa nak tidak selesai? Itulah Pak, dosen sekali itu enggak. Itu enggak. Terus aja buat dirimu berkenan bagi dia, pasti senang dia. Inilah Allah. Jadi Yesus telah menggenapi kehendak Allah dalam dirinya sehingga dia dipermuliakan Allah, sehingga dia berkenan kepada Allah. Nah, bagaimana cara Yesus berkenan sehingga Allah mempermuliakannya? Dalam teks ini kita belajar beberapa hal yang membuat Yesus berkenan. Yang pertama, dia menemukan dan melakukan apa yang menyenangkan Tuhan. Jadi Yesus itu menemukan dan mencari apa yang menyenangkan Tuhan. Jadi Yesus tidak mau menyenangkan dirinya, tapi dia menyenangkan Tuhan. Maka dalam ibadah seperti ini jangan senangkan hatimu. Yang disenangkan dalam ibadah ialah Tuhan menyenangkanmu. Hanya itu keinginanku. Jadi bukan menyenangkan hati kita. Kalau datang beribadah, kita menyenangkan diri kita, memuaskan hasrat kita. Itu tidak berkenan bagi Tuhan. Maka ibadah yang berkenan ialah ketika kita menyenangkan hati Tuhan dengan sikap kita, tingkah laku kita. Ibadah yang sejati yang berkenan bagi Tuhan ialah melalui perkataan, sikap kita dalam kehidupan sehari-hari. Maka Tuhan akan mempermuliakan kita. Memberikan kesuksesan, meraih masa depan kita. Itu yang pertama yang dilakukan Tuhan Yesus. Yang kedua, hidup untuk orang lain. Jadi jangan hanya untuk diri sendiri. Jangan hanya untuk kepentingan diri sendiri. Kalau kita hanya hidup untuk diri sendiri, kepentingan diri sendiri, itu laut mati tadi. Kita mematikan. Tapi kalau hidup kita menyenangkan orang lain, berkenan bagi orang lain, itu berarti kita telah menyenangkan hati Tuhan, berkenan bagi Tuhan. Tapi jangan seperti Cak Lontong. Dibilang gini kan, kita ini hidup menyenangkan orang lain. Lalu kenapa kau tidak menyenangkan istrimu? Kan dia bukan orang lain. Sehingga tidak disenangkannya. Itu salah, bukan begitu. Orang lain itu artinya di luar diri kita. Istri pun kita, orang lain juga itu kan, di luar diri kita kan. Anak-anak pun kan orang lain juga itu, di luar diri kita. Senangkanlah. Pertama orang dekat, suami, istri, anak. Jangan pertama senangkan tetangga. Padahal di rumah beribut. Jangan. Senangkan dulu di rumah, baru bisa senangkan orang lain. Itulah yang menyenangkan bagi Allah. Apa yang menjadi renungan kita dalam Minggu Epifanias yang pertama ini, dari teks ini tadi. Kehendak Allah digenapi dalam diri Yesus. Yang pertama yang menjadi perenungan kita ialah, marilah kita memiliki ketaatan kepada kehendak Allah. Jadi sepanjang tahun 2023 ini kita jalani hanya untuk menaati kehendak Allah. Jangan menaati kehendak dunia. Menaati kehendak setan misalnya. Atau menaati kehendak diri kita. Itu tidak membuat kita sukses dan berhasil. Tetapi ketika kita menjalani tahun 2023 ini dengan setia menaati kehendak Tuhan, maka kita telah menggenapi kehendak Tuhan dalam diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, marilah kita berusaha merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan sombong. Apa yang kita miliki sekarang itu Tuhan yang berikan. Itu titipan Tuhan.
Apa yang kita miliki sekarang, entah kegantengan kita, entah kecantikan kita, atau kepintaran kita, atau kesuksesan kita, itu titipan Tuhan. Jangan sombong. Kita harus selalu merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini Tuhan? Aku adalah biji matamu. Aku ini dicipta dari debu yang engkau berikan nafas kehidupan. Tanpamu aku tidak berarti apa-apa. Sehingga kita harus tahu diri siapa kita di hadapan Tuhan. Maka rendah hatilah. Ketika kita rendah hati, maka kita sedang menggenapi kehendak Allah dalam diri kita. Sama seperti Yesus tadi. Dia tidak menggunakan ketuhanannya untuk tidak mengikuti baptisan Yohanes itu. Tapi dia merendahkan hatinya, kendati dia tidak berdosa, mau dibaptis oleh Yohanes. Yang ketiga, yang terakhir, marilah kita memuliakan Allah dengan cara hidup yang berkenan kepada Allah. Hidup yang berkenan kepada Allah adalah berarti hidup kita berkualitas. Hidup kita tidak sembarang hidup, tapi hidup kita punya makna bagi kita, bagi orang lain, dan terlebih memuliakan Tuhan. Karena Tuhan memberkati saudara-saudara dan kita semua yang hadir dalam ibadah ini menjalani hari 2023 ini dengan menggenapi kehendak Allah dalam diri kita. Amin. Kita berdoa. Segala puji syukur bagimu Bapa, karena firman-Mu mengajar kami untuk melihat bagaimana Yesus menggenapi kehendak Allah dalam dirinya melalui kerinduannya untuk taat melakukan kehendak Allah dan rendah hati di hadapan-Mu. Dan karenanya Tuhan memberikan kemuliaan-Mu bagi Yesus. Itu menjadi teladan kami, ajar kami untuk terus mau taat selama 2023 ini kepada kehendak-Mu. Sehingga kami boleh perwujudan kehendak-Mu di dalam diri kami. Dan kami boleh rendah hati, tahu diri di hadapan Tuhan. Bahwa segala apa yang kami miliki adalah berasal dari Tuhan. Dan hidup kami berkenan kepadamu. Dengan demikian kami mewujudkan kehendak-Mu dalam perjalanan hidup kami selama 2023 ini. Mampukan kami mengerti, memahami, dan melakukan kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Kita sambut firman Tuhan dengan nyanyian Kirim Jemaat. Tiba saatnya untuk memberi persembahan bagi Tuhan. Firman Tuhan dalam 2 Korintus 9 ayat 10 tertulis, Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Demikian firman Tuhan, marilah kita memberi yang terbaik untuk Tuhan.
kita menyerahkan persembahan ini ke hadapan Tuhan melalui doa kita. Kita berdoa. Ya Allah, persembahan umat-Mu, dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan, dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus. Bunyikan kecapi dan menari, jangan lupa bawa persembahan. Mari kawan, ajak teman, mari nyanyilah. Pujilah Tuhan yang Maha Kudus. Mari kawan, ajak teman, mari nyanyilah. Tidakmu di bumi seperti di surga. Bumi akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.